Amerika Serikat merasa bahwa dirinya itu adalah polisi dunia. Awalnya gue nggak mau terlalu mikir. Kayak agen-agen yang mendorong transparansi itu kan. Iya, lu pernah diancam. Beranikah yang mengirimkan kepala babi itu bercerita pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya? Kalau tidak berani, berarti Anda sedang melakukan hal yang biadab. Kita sekarang dalam kondisi tidak baik-baik aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Kopi In ya. Kali ini kita akan membahas tentang kiriman kepala babi yang dikirimkan kepada Cica atau Francisca Christy Rosana ya, wartawan dari Tempo. Dikutip dari tempo.co, Jakarta, kantor Tempo mendapatkan kiriman teror kepala babi dengan kondisi telinga terpotong pada Rabu 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam dan ditujukan kepada Cica atau Francisca Christy Rosana, wartawan politik sekaligus host sinar bocor alus politik miliknya Tempo. 3 hari kemudian, teror lanjutan dikirim oleh orang yang tak dikenal, mengirimkan bangkai tikus dalam kardus bersampul bunga mawar. Kiriman tersebut merupakan bentuk teror bukan saja kepada jurnalis, tapi juga terhadap lembaga pers dan kebebasan pers. Hal ini pun membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon tentang kiriman kepala babi tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap pemerintah saat menanggapi teror kepala babi yang dikirimkan kepada salah satu jurnalis Tempo. Diketahui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sempat mengungkapkan pendapat saat menanggapi aksi teror tersebut. Hasan kala itu bereaksi agar kepala babi yang dikirimkan tersebut dimasak saja. Anies menilai teror kepala babi merupakan sikap yang dapat mengancam praktek demokrasi sehingga negara harus serius dalam merespon ancaman tersebut. Kita meminta kepada semua jangan pernah lakukan seperti ini, karena ini adalah sebuah teror, sebuah sikap yang mengancam kebebasan berpendapat, mengancam praktek demokrasi yang baik dan tidak boleh dibenarkan, sehingga tidak boleh responnya itu tidak menunjukkan respon yang bertanggung jawab. Sebuah tindakan yang bisa meruntuhkan sendi-sendi, karena itu adalah sebuah tindakan yang bisa meruntuhkan sendi-sendi demokrasi, kata Anies seperti dikutip di KPA News dalam podcast di akun YouTube RJL 5 Kamis 27 Maret 2025. Anies mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap teror ini sebagai fenomena yang biasa saja, melainkan harus menunjukkan sikap yang tegas untuk tetap menjaga demokrasi. Jadi kalau negara melihat seperti ini langsung responnya ini salah, ini harus dikoreksi, ini harus dicari siapa pelakunya dan ini tidak boleh berulang. Negara itu tidak boleh menganggap ini sebuah fenomena biasa saja. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir menunjukkan bahwa negara berada di dalam posisi moral penjaga demokrasi. Anies memandang pemerintah saat ini belum bersikap tegas dalam menyikapi teror kepala babi. Menurutnya, dalam merespon sebuah fenomena, pemerintah harus memegang teguh prinsip konstitusi, moral, dan nilai. Bayangkan masa kita podcast membicarakan soal kiriman barang, ancaman. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikan negara bersikap tegas terhadap peristiwa itu. Itulah sebabnya kenapa di dalam merespon sebuah fenomena itu harus pegang satu, prinsip konstitusi, prinsip moral, dan nilai itulah rujukan negara dalam bertindak, bukan kepentingan-kepentingan lain, tuturnya. Saya pernah berada di pemerintah dan Tempo kritis. Saya pernah dijadikan cover oleh Tempo segala macam kritik. Saya pernah dilaporin Tempo. Apakah saya kemudian melakukan teror itu? Tidak, karena saya memandang ini sebuah bagian dari fungsi dia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah. Kita mungkin tidak suka dengan apa yang mereka tulis, mungkin kita tidak setuju dengan apa yang ditulis, tapi kita harus menghormati apa yang dia tulis. Kala itu mereka yang dia tulis tidak benar, maka kita sampaikan informasi yang benar. Itulah prinsip demokrasi. Oke, saya kira dengan adanya teror-teror semacam ini, kondisi negara kita bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja ya, karena ini sangat menakutkan. Dan mudah-mudahan apa yang sedang diproses atau sedang dialami oleh jurnalis-jurnalis pada kondisi yang saat ini, mudah-mudahan diberikan tetap semangat dan tetap selalu kritik pemerintahan agar pemerintahan ini tetap di jalan yang benar. Sekian dari Kopi In, jangan lupa untuk di subscribe dan juga di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.